Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Salam sehat. Jika Anda atau orang tua Anda sering merasakan nyeri ulu hati, dada panas seperti terbakar heartburn, atau sering bersendawa tidak nyaman setelah makan, Anda tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas masalah yang sangat umum dan sering meresahkan, yaitu asam lambung kronis atau GERD pada lansia. Permasalahan utamanya adalah ini. Banyak lansia yang akhirnya bergantung pada obat-obatan penekan asam lambung seperti PPI atau antasida setiap hari, bahkan setiap jam, hanya untuk meredakan gejala. Padahal, penggunaan jangka panjang obat-obatan ini punya risiko efek samping yang serius, terutama bagi kesehatan tulang dan ginjal orang tua kita. Kita tidak ingin mengganti satu masalah dengan masalah kesehatan baru, kan? Hari ini, kita akan katakan stop pada ketergantungan obat tersebut. Kami akan membagikan 5 cara ampuh dan alam yang terbukti efektif mengelola dan mengatasi akar masalah asam lambung kronis pada orang tua. Tonton sampai akhir, karena cara nomor 4 adalah kunci yang sering diabaikan dan bisa menjadi titik balik kesembuhan. Mari kita mulai. Pertama, penting untuk kita pahami, asam lambung kronis, atau yang lebih dikenal dengan GERD gastroesophageal reflux disease, bukan sekadar MAH biasa. MAH umumnya hanya iritasi di lapisan lambung, GERD jauh berbeda. Ini adalah kondisi di mana katup antara kerongkongan dan lambung, yang disebut lower esophageal sphincter les, melemah. Ketika katup ini lemah, asam lambung bisa naik kembali ke kerongkongan. Kerongkongan tidak memiliki lapisan pelindung seperti lambung, sehingga menyebabkan rasa panas dan nyeri di dada. Itulah yang kita sebut heartburn, gejala khas GERD. Lalu, mengapa GERD terasa lebih parah dan sulit diatasi pada lansia? Ada 3 alasan utama. Penurunan fungsi les. Seiring bertambahnya usia, otot katup les secara alami makin lemah dan tidak dapat menutup rapat seera dulu. Ini adalah faktor biomekanik yang sulit dihindari. Penurunan sekresi air liur. Air liur kita memiliki fungsi penting. Ia mengandung zat bikarbonat yang membantu menetralkan asam yang mungkin naik ke kerongkongan. Sayangnya, produksi air liur cenderung berkurang pada orang tua. Penggunaan obat lain. Banyak lansia mengonsumsi obat tekanan darah, obat jantung, atau obat antiinflamasi yang secara tidak langsung dapat melemaskan katup les dan memperparah GERD tanpa disadari. Inilah yang menjadi perhatian serius. Bahaya ketergantungan obat jangka panjang. Obat PPI proton pump inhibitor memang manjur menekan asam, tapi mengonsumsinya bertahun-tahun sangat berbahaya bagi lansia. Studi menunjukkan risiko peningkatan osteoporosis, pengeroposan tulang dan fraktur panggul, defisiensi vitamin B12, dan bahkan risiko infeksi saluran cerna karena asam yang terlalu sedikit. Oleh karena itu, solusi terbaik bukanlah menelan lebih banyak pil, melainkan perubahan gaya hidup dan diet yang cerdas. Mari kita bahas 5 pilar utama untuk mengatasi masalah ini secara alami dan permanen. 5 cara ampuh atasi asam lambung kronis pada lansia. Cara 1. Taktik pengaturan waktu dan porsi makan. Kunci pencernaan lancar. Perut lansia tidak sekuat saat muda. Hindari perut terlalu kenyang dan terlalu kosong. Prinsipnya sederhana, makan sedikit, sering, dan teratur. Ini adalah aturan waktu Mas Golden Rule yang paling penting. Stop makan 3-4 jam sebelum tidur malam. Mengapa? Posisi berbaring adalah musuh terburuk bagi penderita GERD. Ketika Anda berbaring dengan perut penuh, tidak ada gravitasi yang menahan asam. Memberi waktu lambung kosong sebelum tidur mencegah asam membludak naik saat katup les melemah. Selanjutnya, mari kita atur porsi. Bagi 3 porsi makan besar menjadi 5 atau 6 porsi kecil. Porsi kecil mengurangi tekanan pada lambung secara signifikan. Jika lambung tidak terlalu penuh, ia tidak perlu bekerja terlalu keras dan risiko asam terdorong naik pun berkurang drastis. Pastikan orang tua Anda punya jadwal snack sehat di antara waktu makan utama. Cara 2. Mengidentifikasi dan menghindari pemicu personal. Diet detektif. Makanan adalah obat Anda atau racun Anda. Kita harus menjadi detektif dalam diet. 3 jenis makanan utama ini harus sangat dibatasi atau dihindari. Makanan tinggi lemak, gorengan, santan kental, makanan berminyak. Lemak memperlambat proses pengosongan lambung,
artinya makanan tinggal lebih lama, dan asam punya lebih banyak waktu untuk naik. Asam dan pedas, coklat, mint peppermint, tomat, buah jeruk lemon, jeruk nipis, dan makanan pedas. Bahan-bahan ini secara langsung dapat meningkatkan keasaman dan atau melemaskan les. Minuman pemicu, kopi, teh, dan minuman bersoda. Kafein dan karbonasi adalah pemicu kuat GERD. Lalu, makanan apa yang aman? Fokus pada makanan yang mudah dicerna dan memiliki sifat basah. Contohnya, oatmeal, pisang, sayuran hijau kecuali tomat, dan protein tanpa lemak seperti ayam atau ikan kukus atau panggang. Pilih sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi. Terakhir, ajak orang tua membuat jurnal makanan. Catat apa yang dimakan, jam berapa, dan kapan gejala muncul. Hanya dengan cara detektif inilah kita bisa menemukan musuh diet pribadi mereka. Cara 3. Postur dan posisi tidur yang tepat. Gravitasi sebagai obat alami. Kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia, langsung tiduran atau membungkuk setelah makan. Setelah makan, pastikan orang tua tetap dalam posisi tegak selama minimal 2-3 jam. Posisi ini membuat asam tetap di bawah, dibantu oleh gravitasi. Ajak mereka duduk santai, membaca, atau berjalan perlahan di sekitar rumah. Saat tidur, kita harus menggunakan gravitasi. Jangan hanya menggunakan tumpukan bantal biasa yang hanya menekuk leher, karena itu justru memperburuk tekanan. Solusinya, gunakan wedge pillow, bantal miring atau ganjal bagian kepala tempat tidur setinggi 6-9 inci sekitar 15-22 cm. Ini memastikan seluruh batang tubuh bagian atas terangkat, sehingga asam tidak bisa naik. Ada tips tambahan untuk posisi tidur. Studi menunjukkan, tidur miring ke sisi kiri lebih baik daripada ke kanan. Kenapa? Anatomi lambung kita terletak di sebelah kiri. Posisi ini membantu menjaga asam tetap berada di dalam lambung, menjauhi katuples dan kerongkongan. Cara 4. Mengelola stres dan kecemasan. Koneksi lambung otak yang kuat ini adalah kunci yang sering terlewatkan dan kami janjikan di awal. Asam lambung dan GERD seringkali merupakan manifestasi fisik dari stres dan kecemasan anxiety. Pikiran dan lambung kita terhubung melalui sistem saraf kedua atau gut-brain axis. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol yang secara langsung dapat meningkatkan produksi asam lambung dan membuat kerongkongan lebih sensitif terhadap rasa nyeri. Pada lansia, stres bisa dipicu oleh kesepian, masalah finansial, atau rasa sakit kronis. Anda harus mengobati akarnya, bukan hanya gejalanya. Apa solusi non-obatnya? Latihan pernapasan dalam diafragma. Latihan sederhana ini menenangkan sistem saraf dan telah terbukti dapat memperkuat katuples. Caranya, tarik napas perlahan melalui hidung, perut mengembang. Tahan, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi 10-15 kali. Meditasi atau mindfulness, cukup 10-15 menit sehari untuk memutus siklus kecemasan. Aktivitas sosial, mengurangi kesepian melalui hobi dan interaksi sosial dapat menurunkan kadar kortisol secara signifikan. Tubuh lansia membutuhkan hidrasi. Pastikan asupan air putih cukup, karena dehidrasi memperburuk gejala. Namun, hindari minuman dingin atau es karena dapat memicu kejang pada les. Selalu minum air bersuhu ruangan secara perlahan setelah makan untuk membantu membersihkan asam yang mungkin tersisa di kerongkongan. Untuk dukungan herbal alami, kita punya 2 pahlawan. Lidah buaya, aloe vera. Jus lidah buaya murni pastikan yang aman dikonsumsi memiliki sifat antiinflamasi alami. Ini dapat melapisi dan menenangkan iritasi pada kerongkongan dan lambung yang disebabkan oleh asam. Jahe ginger. Jahe adalah antiinflamasi alami yang luar biasa. Sajikan teh jahe hangat tanpa pemanis atau teh chamomile. Jahe membantu meredakan mual dan mengurangi peradangan. Penting, hindari teh mint, karena zat di dalamnya dapat melemaskan katuples. 4. Kesimpulan dan call to action. Kita telah sampai di akhir. Untuk mengakhiri ketergantungan pada obat asam lambung, ingatlah 5 pilar kuat ini. Aturan waktu makan 3-4 jam sebelum tidur. Hindari pemicu lemak, pedas, dan asam. Tinggikan kepala saat tidur. Kelola stres dengan pernapasan dalam. Dukung dengan air hangat dan jahe atau lidah buaya. Peringatan penting, jangan pernah menghentikan obat resep tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda. Terapkan 5 cara ini sebagai pendamping.
Lalu diskusikan pengurangan dosis obat dengan dokter Anda seiring membaiknya kondisi orang tua. Perubahan gaya hidup ini adalah obat terbaik jangka panjang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong tekan tombol like untuk mendukung kami. Bagikan video ini kepada siapapun yang Anda sayangi, terutama yang memiliki orang tua penderita GERD, dan subscribe untuk tips kesehatan lansia lainnya. Mari kita bantu orang tua kita hidup lebih nyaman dan sehat tanpa terikat pada obat. Terima kasih sudah menonton, dan salam sehat.